Yang saya hormati Bapak Basiran SAG MA selaku fasilitator saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Abdul Halim SPD MHUM selaku pengajar praktik saya. Baik, pada hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pra observasi beserta rekan saya yaitu Ibu Raya Fitri. Baik, kami akan melakukan praktik pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini tidak ada nggak kira-kira Ibu kegiatannya? Alhamdulillah pagi ini saya free, tidak ada jam mengajar. Alhamdulillah. Berarti boleh ya sebentar kita ngomong. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra observasi ya, Bu. Jadi kegiatannya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan melakukan supervisi akademik nanti di kelas itu ya. Nah, supervisi akademik ini tujuannya itu untuk membantu Bu Raya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu. Nah, yang berkaitan dengan kompetensi mengajar tentunya ya. Di sini nanti Ibu dapat bercerita, berbagi pengalaman atau tukar pendapat lah ya Bu ya. Nah, di kegiatan pra observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kegiatan Bu Raya itu dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan pada tahap observasi ya Bu ya. Oke. Nah, sambil ngobrol-ngobrol nih Bu, kira-kira harapan Ibu maunya bagaimana setelah kita melakukan kegiatan pra observasi ini? Harapan saya setelah kita melakukan observasi ini, saya berharap saya sendiri pribadi gitu ya dapat meningkatkan kompetensi yang saya punya, kemudian lebih bersinergi lagi dengan Ibu tentunya selaku CGP di sini dapat membantu saya nanti untuk meningkatkan kompetensi saya. Baik, jadi yang saya tangkap di sini berarti harapan Ibu itu kita bisa dapat saling berbagi informasi Bu ya, kemudian terkait pembelajaran yang akan dilakukan besok Bu ya. Nah, semoga saya bisa membantu ya Bu ya, kemudian semoga juga Ibu tidak merasa terbebani dengan adanya kegiatan supervisi di kelas Ibu besok Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Raya itu besok mau ngambil materi tentang apa ya? Rencana saya besok itu mereka akan masuk ke materi turunan fungsi aljabar. Oke, turunan fungsi aljabar ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan besok itu kira-kira apa itu? Nah, tujuan pembelajaran besok itu dengan mempelajari turunan fungsi aljabar, hendaknya itu siswa bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan tujuan fungsi turunan fungsi aljabar. Nah, tentu sebelumnya Ibu itu sudah melakukan beberapa persiapan seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira persiapan yang seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Persiapan saya untuk pembelajaran besok itu saya sudah merancang RPP, tentu saja sudah membuat RPP, kemudian sudah menyiapkan strategi pembelajaran yang saya lakukan besok, menyiapkan media pembelajaran, kemudian menyiapkan evaluasi untuk anak didik saya. Baik, berarti sudah lengkap sekali ya, dari RPP, kemudian medianya, gitu ya, strateginya gitu ya. Oke, bagus. Nah, dari sini nih, tentu ada beberapa materi yang merasa itu sulit dalam penyampaiannya kepada siswa. Begitu juga mungkin menurut Ibu ada juga siswa yang sulit dalam menerima materi pada pembelajaran itu. Kira-kira bagaimana itu Ibu menanggapinya? Untuk materi yang sulit ya, menurut saya itu materi turunan fungsi aljabar itu merupakan salah satu materi yang sulit ya, karena ini adalah materi abstrak gitu. Nah, jadi terutama pada saya sendiri selaku guru bidang studi itu dalam mempersiapkan media pembelajaran yang cocok untuk materi turunan ini agak kesulitan ya, karena seperti yang saya katakan tadi ini merupakan materi yang abstrak. Kemudian di sana itu di materi saya ini banyak memuat tentang dasar-dasar matematika. Siswa itu dituntut untuk mengerti
tentang aljabar gitu. Nah, jadi di sana masih banyak siswa saya itu yang tidak mengerti dengan konsep dasar matematika sendiri, terutama tentang aljabar seperti itu ya. Iya. Oke, jadi yang Bu Ira sampaikan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kesiapan dari siswa tadi masih ada yang kurang ya. Tapi tidak semua juga, ada juga yang merasa mereka itu sudah bagus ya dalam materi tersebut ya. Oke, nah terkait kesiapan siswa ini Bu Iraya pasti mempunyai strategi dalam pembelajaran yang akan gunakan terkait dengan materi turunan fungsi. Coba Ibu ceritakan kira-kira strategi atau metode apa yang Ibu gunakan. Nah, di sini rencana saya itu saya akan membuat strategi itu untuk siswa itu berdiskusi dalam pembelajaran saya itu. Nah, jadi di sana nanti siswa akan saya gabungkan dalam bentuk kelompok antara siswa yang mampu dengan siswa yang tidak mampu. Nah, tujuannya agar siswa yang tidak mampu itu terbantu oleh siswa yang mampu. Nah, jadi nanti ketika mereka misalkan malu bertanya kepada saya, mereka bisa menanyakan kepada temannya yang mampu. Baik sekali Bu ya, berarti itu sudah mempersiapkan strategi atau metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Nah, di sini saya juga sudah melihat persiapan yang sangat matang dari Bu Iraya terkait dengan kebutuhan siswa dan itu juga sudah menggunakan pembelajaran yang ini kan Bu Iraya sudah menceritakan bagaimana strategi dan persiapan pembelajaran yang dilakukan. Nah, dari proses pembelajaran ini kan dari Bu Iraya sendiri ya. Nah, ada nggak beberapa kompetensi yang Ibu rasa yang harus Ibu tingkatkan lagi? Nah, kompetensi yang harus saya tingkatkan itu adalah, kita kan tahu kalau kompetensi pendidik itu ada 4. Nah, yang pertama itu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kemudian kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Nah, saya selaku pendidik itu ingin meningkatkan keempat kompetensi ini gitu. Misalkan seperti kepribadian. Nah, saya di sini ingin lebih sabar gitu, terutama dalam mendidik anak-anak saya gitu. Misalkan ada beberapa siswa yang nakal atau ada beberapa siswa yang mungkin tidak mengerti di pelajaran saya. Nah, sehingga di sini saya dituntut untuk mengulang-ulang kembali pelajaran. Nah, ini saya rasa butuh kesabaran ekstra. Nah, ini yang ingin saya tingkatkan di bidang kepribadian gitu. Kemudian jika di kompetensi sosial, saya ingin lebih menjalin hubungan komunikasi yang lebih lagi dengan wali siswa misalkan, agar saya itu tahu gitu apa sih kekurangan dari siswa saya, mereka kenapa seperti itu, kejiwaan mereka terutama. Nah, kemudian berikutnya kompetensi pedagogik. Nah, di sini saya ingin memperbaiki kembali, ingin meningkatkan kembali bagaimana saya itu dalam mengajar, terutama di bidang mempersiapkan media, strategi, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah kompetensi profesi. Nah, saya di sini itu ingin meningkatkan diri saya, terutama di bidang profesi saya selaku guru matematika, terus menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Baik Bu, jadi yang saya tangkap di sini kompetensi yang akan ditingkatkan lagi itu di bidang pedagogi, gitu ya, sosial, kemudian profesional dan kepribadian ya. Semoga kompetensi tersebut bisa Ibu tingkatkan lagi ya. Nah, oke, bagus sekali Bu Iraya. Nah, nanti coba saya bantu lagi ya dalam tahap observasi. Kemudian Bu Iraya, terima kasih banyak atas waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman ya. Sudah mau istilahnya bertukar pendapat lah dengan saya ya. Nah, sampai jumpa di tahap selanjutnya Ibu. Semoga nanti kita di tahap observasi kita bisa lebih leluasa untuk berbagi informasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik supervisi akademik pra observasi saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
tulis jawabannya, soalnya udah tulis. Nanti masing-masing kelompok akan saya suruh nanti presentasi ke depan. Ya, coba tulis soalnya, dikerjakan, diskusikan ya bagaimana cara mengaplikasikan turunan ke dalam materi itu yang sehari-hari tadi. Coba, silahkan diskusikan terus. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ya. Nggak bisa sama saya, nanti sama temannya. Kalau nggak bisa sama temannya, sama saya. Tulis dulu. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Ya, baru nama kelompoknya. Ya, soalnya diskusikan. Bagaimana cara mengusulkan? Yang sana kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Yang kelompok 1 gitu. Yang ini kelompok 2. Yang sana kelompok 3. Ini pun sama caranya kemarin bukan? Yang ibu ajari tentang turunan kan? Ya, sama. Jadi sekarang kita mengaplikasikannya lagi. Diskusikan ya. Diskusi. Ya Allah. Siapa yang nulis? Kamu. Diskusikan ya gimana kalau mengaplikasikan turunan ke dalam soal cerita seperti ini. Ya. Kenapa? Iya. Gimana kalau soal cerita aplikasi dari video? Yang ini? Udah. Ya, tulis soalnya ya. Diskusikan ya gimana cara mengaplikasikan turunan ke dalam soal cerita. Iya. Ya, siapa yang nulis? Jika ada pertanyaan, tanyakan ya. Jadi usahakan setiap kelompok itu harus tahu. Ada masalah? Kelompok ini? Yang mana? Ya, betul ya. Ini 5 dikali dengan 10. 5 dari mana? 5 waktunya ya? Oke. Ada masalah? Oke, yang ini? Nah, oke, ini kan kecepatan. Ya, ini. Oke, didiskusikan terus. Jika ada pertanyaan, tanyakan ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Sekarang saya minta kelompok 2. Coba mewakili dari kelompok 2 siapa yang mau ke depan? Oke, coba kamu, silakan. Afia. Silakan Afia, tuliskan jawaban
waktu dalam 5 jam ya. Ya, waktu dalam 5 jam ya. Terus? V. Ya. Ini rumus Bu. Ya, rumus A. Gimana rumusnya? V sama dengan waktu. V sama dengan waktu. V sama dengan apa? Turunan dari fungsi apa? Fungsi apa? Ayo. V sama dengan turunan dari fungsi aljabar. Ya, fungsi aljabar itu apa? Sudah kamu tulis turunan apa? Ini apa ini? Rumus apa? Iya, rumus fungsi apa itu? Turunan aljabar. Iya, saya tahu itu rumus apa? Jarak kan? Jarak. S itu adalah jarak. Oke, terus? Ini aku masuk di sini Bu. 10 ini datangnya 5 dikali dengan 2. Ya. 10 P. Baru tambah 2 dikali dengan 1. P ini kan 1 angkatnya dari tulis, dari turunkan aja 2. Baru 10 ini turun Bu. Baru 5 ini datangnya dari ini Bu. Kan tanya dari apa bukan? Dalam waktu 5 jam Bu. Dalam waktu 5 jam. Oke. 5 Bu. Baru 2 turun Bu. Baru 5 dikali dengan 10 dikali 5 dengan 50 Bu. Baru tambah 2 Bu. 2 ini turun Bu. Baru 50 ditambah dengan 2 Hasilnya? hasilnya 52 km per jam. Kilometer per Jam. Tangan dulu pada ada yang bertanya sebelum saya nanya? Ayo, ada yang bertanya nggak? Dari kelompok 1, dari atau dari kelompok 3 mungkin ada yang bertanya nggak? Di jawabannya sama saya lihat nih. Ada? Sama-sama 52 km per jam. Ada pertanyaan dari penjelasan Afia? Enggak ada? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti saya yang nanya ya. Ya Bu. Tapi bukan ke Afia saya tanya, karena Afia sudah jelaskan, dia pasti sudah mengerti. Oke, saya tanya ke yang lain, ya? Ya Bu. Oke. Nah, di sini, oke terima kasih Afia, silakan duduk Afia. Oke. Ya. Sini tugas kelompoknya. Di sini Afia menuliskan hasil diskusi mereka. VT sama dengan S aksen. Udah, VT sama dengan S aksen. Apa maksud dari VT sama dengan S aksen? Siapa yang bisa jelaskan? Rumus. Apa itu rumus apa itu? Rumus jarak. Rumus jarak apa rumus kecepatan? Kecepatan. Rumus Kecepatan. Oke, apa rumus kecepatan? V apa Bu? U aksen B ditambah V aksen U. Oke, itu aksen V, V aksen U. Oke, ada lagi yang lain kalau kamu cari kecepatan? Kamu sudah tulis di sini? Kalau kita ingin mencari kecepatan, sudah, kemudian diketahui jarak, maka yang harus kita lakukan adalah menurunkan fungsi jarak. Menurunkan fungsi jarak. Inilah salah satu aplikasi dari turunan fungsi aljabar. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencari kecepatan, itu kalau di fisika rumusnya itu adalah jarak per waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, tapi kalau kita hubungkan dia dengan turunan, nah, kita akan mendapatkan rumus yaitu untuk mencari kecepatan, turunkanlah fungsi jaraknya. S aksen. Nah, VT sama dengan S aksen. Ulang, siapa yang bisa ulang kalimat saya? Kalau kita ingin mencari kecepatan, siapa yang kita turunkan? Jarak. Kalau kita ingin mencari kecepatan, fungsi apa yang kita turunkan? Jarak. Nah, kita harus menurunkan fungsi jarak. Oke, jadi ini ya yang saya kotakkan ini berarti ini kesimpulannya. Nah, kita turunkan fungsi jarak. Kita tahu fungsi jarak tadi adalah 5T pangkat 2 ditambah 2T kurang 1.
Seperti kata Afia tadi, untuk menurunkan 5T pangkat 2 yang harus kita lakukan adalah dengan mengalihkan koefisien. Benar, koefisien dengan pangkat 5 kali 2 10. Kemudian T-nya diapakan? Dikurangi 1. Pangkatnya dikurangi 1. T pangkat 2 yang menjadi 10 ya. 10 T. Oke. 2T, 2 dikali 1 2. Kemudian T pangkat 1 dikurang 1 pangkatnya jadi pangkat. T-nya tidak perlu ditulis kembali. Nah, 10T pangkat 2. Tadi katanya di sini dalam waktu berapa jam? 5 jam. Sudah sampai di fungsi ini, kamu tinggal mensubstitusikan nilai T sama dengan 5 jam ke dalam persamaan ini. Ya, masukkan T-nya menjadi 5, makanya di sini 10 dikali 5. Hasilnya 50 ditambah 2 sama dengan 50. Artinya dalam waktu 5 jam itu kecepatannya adalah 52 km per jam. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Oke, jadi berarti kesimpulannya apa? Kalau kita ingin mencari kecepatan, turunkan cara. Kalau kita ingin mencari kecepatan, kita menurunkan cara. Oke, bagus. Nah, berarti tidak ada pertanyaan ya sampai di sini. Nah, oke, berarti kita sudah belajar kelompok. Sekarang coba kembali ke tempatnya masing-masing, duduknya semula. Duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, saya mau hari ini saya mau lihat kemampuan kalian sejauh mana. Coba keluarkan dulu buku latihannya. Saya mau kasih 1 oleh-oleh. Nah, kerjakan sekarang ya. Buku latihan ya. Ada oleh-olehnya 1. Coba.
semuanya. Silakan dikumpulkan. Ya, biar saya nilai. Silakan dikumpul. Sudah semua? Nah, cepat dunia, cepat, jangan lama-lama. Oke. Nah, ada yang belum mengantar ke depan? Sudah semuanya Bu. Tidak ada. Sudah semuanya. Sudah Bu. Oke. Nah, kalau sudah semuanya, berarti untuk hari ini kita sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar dengan tema yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi adalah mengenai masalah kecepatan sepeda motor, misalkan kecepatan apapun, jika kita ingin menentukan kecepatan, maka caranya itu adalah menurunkan fungsi jarak. Oke, menurunkan fungsi jarak. Nah, jadi itu kesimpulannya hari ini. Kesimpulannya hari ini, saya ulang sekali lagi, jika kita ingin mencari kecepatan, sudah, maka kita harus menurunkan fungsi jarak. Nah, oke, itu saja untuk hari ini. Besok, pertemuan besok kita akan belajar tentang masih di turunan fungsi aljabar, tapi materinya itu tentang menyelesaikan masalah akar pada turunan fungsi aljabar. Oke? Nah, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hidayah. Selamat pagi Bu Risma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi ya. Dapat berjumpa kembali setelah kemarin kita melakukan kegiatan supervisi atau bisa kita sebutkan dengan supervisi akademik ya. Oke. Saya sangat mengapresiasi kegiatan itu semalam ya, sangat bagus, sangat sesuai. Kemudian siswa juga sangat semangat dalam kegiatan yang disampaikan ya. Baik Bu Hidayah, sekarang saya minta waktunya sebentar bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Untuk tahap ini sudah termasuk tahap terakhir, yaitu tahap pasca ya Bu, atau observasi yang sudah kita laksanakan di kelas Ibu semalam, yaitu kelas 11 IPA 1 ya. Oke, nah menurut Ibu nih, apakah pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu sudah sesuai belum dengan rencana yang sudah Ibu buat di RPT? Menurut saya pembelajaran saya kemarin sudah sesuai dengan RPT yang sudah saya rencanakan. Misalkan seperti strategi pembelajaran yang saya gunakan, DSPDL. Nah, di sana saya sudah memberikan masalah jawab kepada siswa saya. Berarti siswa ya Bu, jadi strategi yang Ibu buat pun kemudian menggunakan metode pembelajaran DPL tadi ya. Kemudian di sini masih adakah kendala ataupun hal-hal yang masih perlu Ibu tingkatkan dari yang kemarin? Kemudian mungkin masih ada kekurangan di dalam pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan yang bisa jadi kadang belum tercapai gitu. Bagaimana itu? Jadi menurut saya ya, bagaimanapun sempurnanya sebuah pembelajaran itu tentu ada pasti kekurangan. Nah, misalkan seperti pembelajaran kemarin gitu. Jadi siswa itu karena kurangnya dasar pengetahuan mereka atau mungkin kurangnya informasi yang mereka terima, sehingga kemarin pembelajarannya itu banyak masih konsep-konsep yang mereka itu masih miskomunikasi gitu.
Nah, jadi mungkin itu kekurangan dari pembelajaran kemarin. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang aktif mungkin dalam diskusi. Ada yang mungkin karena mereka tidak suka dengan belajar matematika, mungkin jadi di sana mereka jadi kurang konsentrasi. Nah, seperti itu. Berarti ada beberapa kekurangan ya, seperti siswa kurang konsentrasi ya, siswa tidak fokus, kemudian mungkin mereka juga ada yang mengganggu dinamika gitu ya. Nah, untuk kedepannya nih, ada lagi nggak kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan di dalam pembelajaran selanjutnya? Ada ya. Jadi saya di sini ingin siswa saya itu kedepannya itu lebih meningkatkan pengetahuan mereka di bidang matematika, terutama pada dasar matematika. Kemudian saya ingin memotivasi mereka itu untuk lebih bergerak lagi dalam pembelajaran saya. Insya Allah semoga bisa terlaksanakan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.